Selamat hari Sabat kepada kita semua. Yesus sahabat terindah yang segala pergumulan kita serahkanlah dalam doa. Berapa susah kita tangguh, berapa susah pun lenyap, karena kita tak bertekun dalam doa yang tetap. Kalau datang pencobaan, kesukaran dan duka, jangan putus berharap, serahkanlah dalam doa. Manakah teman setia seperti Yesus Tuhanmu, yang mengerti Saya akan memberikan sedikit renungan yang bertajuk apakah maksud menjadi Kristen yang sejati. Tapi sebelum itu, saya pimpin kita semua untuk berdoa. Bapa kami yang bertakhta bersemayam dalam kerajaan syurga, Bapa kami yang maha berkuasa, maha pengasih, Bapa kami yang telah menciptakan langit dan bumi, saat ini Bapa kami mohon bantuan Bapa untuk berkati kami satu persatu, agar kami dapat mempelajari renungan ini dengan sebaik mungkin. Jauhkanlah gangguan iblis, ampuni dosa kami supaya kami layak. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, jadi pelajaran yang bertajuk apakah maksud menjadi Kristen yang sejati ini, kita mulakan dengan mengambil sedikit sejarah tentang apakah maksud Kristen itu. Kristen ini adalah dalam bahasa Inggris, tetapi sejarah daripada Kristen ini adalah bermula daripada pengikut Yesus, yaitu 12 murid-murid Yesus dan juga pengikut Yesus yang mana mengikuti Yesus di mana saja dia pergi dan membantu Yesus dalam penginjilan dia. Dan sejak mula dari itu, maka perkataan Kristen itu yang bermaksud pengikut Kristus telah melekat kepada siapa sahaja yang mengikuti Yesus ataupun mengabadikan diri mereka untuk menjadi pengikut kepada Yesus. Jadi persoalan kita pada hari ini, bagaimana ataupun apakah yang dimaksudkan dengan perkataan mengikuti ataupun menjadi Kristen yang sejati atau sebenar. Ada satu potongan ataupun satu gambar yang diviralkan di Facebook dan mungkin juga kamu sudah nampak juga di WhatsApp dan di mana-mana media sosial, yang mengatakan dia berbunyi begini: many Christians grow up in church, dia katakan.
but never grow in Christ. They know hymns, but they don't know Him. Oke, yang mana dalam bahasa Melayu dia mengatakan bahwa banyak orang-orang Kristen yang sekarang ini aktif di gereja. Mereka dilahirkan di gereja, tetapi mereka masih belum mengenali Tuhan yang sebenarnya, ataupun mereka belum menjadi Kristen yang sebenar. Walaupun mereka dikatakan, ataupun dalam ayat ini dia katakan they know hymns. Hymns itu maksudnya lagu puji-pujian. Mungkin mereka pandai bermain gitar, pandai bermain piano, mereka hafal, jangan-jangan mereka juga hafal setiap nomor-nomor lagu, ya, lagu pujian itu. Tapi adakah mereka sudah benar-benar menjadi Kristen yang sejati? Dalam ayat ini yang mana memberikan saya sedikit tamparan ataupun memberikan saya sedikit sindiran, dia katakan, but they don't know Him. Him itu maksudnya Tuhan. Mereka belum mengenali Tuhan yang sebenar. Jadi adakah dengan kita setiap Sabat ke gereja, adakah apabila kita memberikan perpuluhan tanpa miss setiap Sabat ataupun setiap bulan, ataupun adakah jika kita setiap kali ada gotong royong, setiap kali ada mesyuarat kita hadir, adakah itu sudah menunjukkan bahwa kita ini adalah orang Kristen yang sejati? Ya, malangnya dalam ayat ini dia mengatakan they don't know Him. They don't know Him. Jadi dalam pelajaran kita kali ini yang saya petik sedikit daripada internet, dia mengatakan bahwa menjadi Kristen ini bukanlah apabila kita ini aktif dalam gereja, apabila kita ini aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan ataupun upacara-upacara dalam gereja. Bukanlah itu maksudnya, ataupun kita pandai menyanyi, kita setia, ataupun itu memang bagus, tapi itu belum menunjukkan satu Kristen yang sejati ataupun pengikut Tuhan yang sejati. Jadi apakah maksud Kristen yang sejati ini? Oke, Yesus mengatakan bahwa hanya melalui Dialah sahaja kita boleh mendapat satu laluan untuk berhubungan ataupun mempunyai satu hubungan dengan Tuhan yang sebenar, ataupun dengan hubungan yang sebenar dengan Tuhan, itu maksud saya. Jadi bagaimana cara kita untuk mendapatkan laluan ini, laluan hubungan dengan Tuhan, yaitu menjadi Kristen yang sejati. Karena Kristen yang sejati ini maksudnya kita mempunyai hubungan yang direct kepada Tuhan. Oke, jadi dalam pelajaran ataupun renungan kita kali ini, saya tekankan di sini bahwa kita hanyalah menjadi Kristen yang sejati apabila kita mempunyai satu hubungan yang rapat dengan Tuhan ataupun Yesus Kristus. Oke, jadi dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, saya ingat kita semua sudah menghafal ayat ini. Dia mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan sudah memberikan kita Yesus Kristus. Malahan Tuhan telah mati di kayu salib untuk kita. Oke. Jadi jika kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, Tuhan memberikan Yesus Kristus kepada kita untuk menjadi satu laluan hubungan antara kita dengan Tuhan. Jadi jika kita tidak mempunyai hubungan yang rapat, a close relationship with God ataupun Jesus, kita tidak mempunyai hubungan yang rapat dengan Yesus Kristus. Tidak ada persahabatan antara kita dengan Yesus Kristus. Walaupun kita sentiasa ke gereja, kita setiap Sabat datang ke gereja, kita memberikan sepenuhnya hati kita di gereja, kita pandai menyanyikan lagu puji-pujian, kita
melakukan yang terbaik. Tapi jika kita tidak mempunyai hubungan yang rapat dengan Yesus, maka kita belum lagi menjadi Kristen yang sebenar. Oke? Coba kita lihat gambar ini. Dalam gambar ini yang menunjukkan Yesus disalibkan. Tapi apa yang tertulis di sini, dia katakan kematian Yesus di kayu salib itu bukan disebabkan oleh paku itu. Oke, bukan paku ataupun kesengsaraan yang menyebabkan kematian Yesus di sana. Tetapi apa? Karena cinta Yesus terhadap kita. Karena kasih Yesus terhadap kita. Itulah yang telah mematikan Yesus di kayu salib itu. Maksudnya Tuhan sanggup memberikan anak Dia untuk dikorbankan dan dibangkitkan semula semata-mata untuk laluan kita, supaya dosa-dosa kita diampuni, supaya kita mempunyai satu hubungan ataupun satu laluan yang istimewa untuk bersama dengan Tuhan. Jadi jika kita tidak mempunyai hubungan yang rapat dengan Tuhan, maka kita belum lagi menjadi Kristen yang sejati. Bagaimanakah kita menjadi Kristen yang sejati, ataupun bagaimana kita mempunyai hubungan yang rapat dengan Tuhan? Oke, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dia mengatakan, anyone who belongs to Jesus, dia katakan anyone who belongs to Jesus is a new person. The past is forgotten and everything is new. Oke? Jadi maksudnya supaya kita mempunyai hubungan yang rapat dengan Tuhan, dengan Yesus Kristus, kita mempunyai satu persahabatan dengan Yesus, kita kena berubah. Kita menjadi satu manusia yang baru. Apa yang dimaksudkan dengan manusia yang baru ini? Kita tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang akan menyedihkan Yesus ataupun Tuhan. Kita berhenti melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ataupun perbuatan-perbuatan yang dipanggil sebagai dosa. Jika dulu kita seorang yang pemarah, macam saya lah, oke. Apabila kita mau mempunyai satu hubungan yang rapat dengan Tuhan, kita kena berusaha berhenti dari menjadi seorang pemarah. Kalau dulu sikit-sikit kita buang ini, sikit-sikit kita tendang sini, sikit-sikit kita pukul. Untuk menjadi Kristen sejati, untuk mempunyai persahabatan yang rapat dengan Yesus, kita kena buang semua tabiat ataupun perbuatan-perbuatan kita yang menuju kepada dosa ini. Jika dulu kita seorang, maksudnya kita sebelum kita menjadi Kristen, kita seorang yang suara kita sentiasa tinggi, kita cakap mesti mau teriak, bayam, mesti mau teriak. Oke, walaupun perkara-perkara yang remeh, yang kecil, simple, kita tinggi suara kita. Tapi apa yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dia mengatakan kita menjadi orang yang baru apabila kita sudah bersahabat dengan Yesus. Kita berhenti daripada meninggikan suara kita pada perkara-perkara yang biasa. Kita suka memberikan arahan-arahan dengan cara yang menyakitkan hati. Pergi ambil itu. Kita suka cursing ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai memaki. Sial, bodoh. Perkataan-perkataan itu semua sepatutnya kita tinggalkan apabila kita menjadi Kristen yang sejati. Jadi itu sahaja pelajaran kita, renungan kita pada Sabat kali ini. Saya harap dengan renungan yang pendek itu dapat memberi sedikit kesan kepada kita. Dan banyak lagi contoh-contoh sebenarnya, tapi itu cuma contoh yang sedikit saya berikan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.